Soal nomor 6. Seorang guru melakukan kegiatan penutup dengan aktivitas sebagai berikut. Pertama, peserta didik melakukan penguluran dan pelepasan. 2. Peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 3. Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar diberi para peserta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian proyek. 4. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 5. Menyampaikan materi yang akan diajarkan pertemuan berikutnya. Nah, aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup di atas adalah A. Melakukan pendinginan sekaligus menjelaskan fungsinya. B. Melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. C. Melakukan penilaian sesuai indikator pencapaian kompetensi. D. Bersama siswa guru membuat simpulan materi, melakukan refleksi dan tindak lanjut dari materi pembelajaran yang telah diberikan. E. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Nah, jelas di sini aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup adalah opsi yang paling tepat adalah opsi E, yaitu melakukan aktivitas pembelajaran seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Nah, selanjutnya soal nomor 7. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang, kemudian memberikan contoh dalam berbagai posisi, berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa, memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. Penggunaan media, B. Gaya mengajar, C. Pola interaksi, D. Kegiatan siswa, E. Metode mengajar. Nah, variasi yang cocok adalah dalam hal gaya mengajar. Nah, kita lihat variasi dalam gaya mengajar. Yang pertama ada penggunaan variasi suara. Variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat, dari gembira menjadi sedih, atau pada suatu saat memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Poin 2. Pemusatan perhatian siswa. Guru dapat memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang dianggap penting, dapat dengan gaya bahasa menurut kebutuhan anak. 3. Kesenyapan guru. Adanya kesenyapan atau saling diam yang tiba-tiba dan disengaja selagi guru menerangkan sesuatu merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian siswa. Selanjutnya, mengadakan kontak pandang dan bergerak. Apabila guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan siswanya, sebaiknya pandangan menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata murid-murid untuk menunjukkan adanya hubungan yang akrab dengan mereka. Gerak badan dan mimik. Variasi dalam ekspresi wajah guru, gerakan kepala, dan gerakan badan adalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi. Gunanya untuk menarik perhatian dan untuk menyampaikan arti dari pesan lisan yang dimaksudkan. Yang terakhir, pergantian posisi guru di dalam kelas. Pergantian guru di dalam kelas dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian siswa, terutama sekali dalam penyampaian pelajaran di dalam kelas. Gerakan hendaknya bebas, tidak kikuk atau kaku, dan hindari tingkah laku negatif. Jadi jelas di sini yang suara dengan cara menjelaskan dengan suara lantang, memberikan contoh, itu termasuk gaya mengajar. Lanjut soal nomor 8. Berikut ini langkah awal dalam melakukan tindakan kelas. Nah, ini tidak asing lagi dari teman-teman ini. Yang pertama, merencanakan. Yang B, melakukan eksperimen laboratorium. C, melakukan tindakan. D, refleksi. E, observasi. Jadi jelas di sini yang paling benar adalah opsi A, merencanakan.
Nah, penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat dengan PTK merupakan jenis penelitian yang sangat khas. Salah satu ciri khas penting pada PTK adalah adanya siklus-siklus, dan pada setiap siklus ini terdapat 4 tahapan yang mesti dilalui. Adapun keempat tahapan itu, yang pertama adalah plan, merencanakan. Yang kedua tindakan, yang ketiga observasi, yang keempat adalah refleksi, berpikir refleksi atau refleksi. Tahapan-tahapan tersebut akan menunjang sebuah siklus PTK. Model apapun yang digunakan dalam metode penelitian tindakan kelas pada prinsipnya selalu menggunakan 4 tahapan tersebut, baik secara tersirat maupun secara langsung tertulis pada bagian metodologinya. Dalam perencanaan, pada sebuah penelitian tindakan kelas, peneliti yang merupakan seorang guru setelah menemukan permasalahan di dalam kelas atau pembelajarannya, maka ia dapat memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui sebuah kegiatan penelitian. Jadi sebelumnya harus direncanakan dulu. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi materi untuk pedagogiknya yang dikaitkan dengan materi penjas. Jadi sekarang kita lanjutkan ke SKB Guru Penjas materi profesionalnya. Kita lanjut saja. Soal nomor 9. Objek material ilmu keolahragaan adalah A. biomekanika, B. ilmu gizi, C. manusia yang bergerak, D. tubuh manusia, E. sarana prasarana. Oke, kita lihat jawabannya. Yang paling benar adalah opsi C. manusia yang bergerak. Jadi manusia yang bergerak merupakan objek material ilmu keolahragaan. Nah, dalam kajian epistemologis, objek formal ilmu pengetahuan meliputi kerangka teori yang membantu perspektif peneliti dalam melihat objek material. Contoh objek formal adalah ekonomi, biologi, psikologi. Sedangkan objek material meliputi apa yang diteliti. Misalnya benda hidup untuk biologi, masyarakat untuk sosiologi, dan gerak manusia untuk ilmu keolahragaan. Jadi itulah yang merupakan objek materialnya. Kalau objek formal itu adalah biologinya, ya, fisiologinya, sosiologinya itu objek formal. Jadi itu teman-teman harus diingat kembali. Nah, soal berikutnya, soal nomor 10. Dalam pilar filsafat, kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai A. aksiologi, B. ontologi, C. metafisika, D. epistemologi, E. logika. Nah, kita lihat jawabannya yang benar. Dalam pilar filsafat, kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai opsi A. aksiologi. 3 pilar filsafat meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ilmu keolahragaan mempelajari tentang hakikat, asal-usul, dan eksistensi ilmu keolahragaan. Epistemologi mengkaji benar salah atas sesuatu yang ada. Dalam ilmu keolahragaan, perspektif epistemologi memfokuskan pada bagaimana kebenaran dapat dicapai, apa langkah-langkah dan metodenya. Sedangkan aksiologi membahas tentang etika, estetika, dan manfaat ilmu. Oleh sebab itu, manfaat ilmu keolahragaan menjadi bagian yang dikaji dalam aksiologi. Jadi jelas nih tentang manfaat ilmu keolahragaan itu dibahas di aksiologi. Oke, kita lanjut. Soal nomor 11. Olimpiade kuno dilaksanakan di kota A. Athena, B. Olimpia, C. Santorini, D. Yunani, E. Efosmos. Oke, jawaban yang benar adalah opsi B. Olimpia. Olimpiade kuno dilaksanakan pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi di kota Olimpia yang merupakan wilayah negara Yunani. Sedangkan Olimpiade modern dihidupkan lagi pada tahun 1896 di kota Athena di negara Yunani. Penggagas utama Olimpiade modern adalah bangsawan Prancis bernama
Pierre Freddy Baron de Coubertin. Jadi jelas di sini ya, Olimpiade kuno. Ini kuno ya, bukan modern ya. Kuno dilaksanakan di Olimpia. Nah, kita lanjut. Pada abad ke-19, Olimpiade modern kembali dihidupkan kembali dengan pelopor seorang bangsawan Prancis yang bernama A. Robert Baden-Powell, B. Thomas Alva Edison, C. Olympus, D. Pierre Freddy Baron de Coubertin, E. Zinedine Zidane. Nah, ini sebenarnya sebelumnya sudah dibahas. Jadi yang benar adalah opsi D, yaitu Pierre Freddy Baron de Coubertin. Nah, Olimpiade kuno dilaksanakan pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi. Ini sama penjelasannya yang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sudah jelas ini ya. Lanjut kita soal nomor 13.